Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Nah, kalau yang suka ikut hari Sabtu pasti sadar ada perbedaan latar belakang dari yang biasanya. Karena yang biasanya saya latar belakangnya apa, saudara? Korden ya, tapi sekarang saya sedang ada di gereja GKI Samanhudi. Ya, kangen gak ke gereja? Saya rasa pasti gak ada umat yang gak kangen untuk pergi ke gereja. Ya, tetapi sekalipun gereja masih sepi dan kita masih menunggu kapan segala sesuatunya bisa berjalan kembali, saya meyakini saudara bahwa dimanapun kita berada, persekutuan kita di dalam Tuhan akan tetap satu. Sekalipun kita di rumah, beribadah, berdoa dari rumah, Tuhan juga hadir di situ. Hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk doa pagi. Kita nyanyikan sebuah lagu bahasa cinta, bait yang pertama dan yang kedua. Andaikan Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mengawali seluruh perjalanan hidup kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan boleh menyapa kami, boleh mengingatkan kami, menegur kami, sehingga melaluinya kami juga boleh bertumbuh dan mengalami perubahan hidup yang berarti. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Kejadian pasal 26. Kita akan baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kejadian 26 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu.
Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai bahasa cinta, bahasa kasih, maka sebenarnya setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda. Ya, tidak semua orang sama. Sekalipun mereka adalah keluarga, sekalipun mereka adalah teman yang sangat dekat. Ada yang bahasa kasihnya lewat verbal, sehingga menyatakan sesuatu itu, menyatakan kasihnya ya lewat kata-kata. Terima kasih, aku sayang kamu, dan seterusnya. Tetapi ada juga orang yang bahasa kasihnya itu lewat sentuhan. Sehingga kalau mungkin orangnya gak banyak ngomong saudara, tapi orangnya ini senang melakukan sesuatu yang akrab, dekat bersama dengan yang lain. Dan masih banyak lagi bahasa kasih yang lain. Kadang-kadang ketika seseorang tidak memahami ada perbedaan bahasa kasih, maka seringkali itu menjadi sumber pertengkaran. Ya, misalnya pasangan yang satu bahasa kasihnya kata-kata, tapi yang satu bukan. Sehingga yang satu maunya dipuji, maunya diajak ngomong, maunya dialem-alem, tapi yang satu karena nggak biasa, nggak mengungkapkan itu. Sehingga seringkali ketika tidak memahami, maka ini menjadi sumber pertengkaran di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Oleh karena itu, dalam bahasa kasih sebenarnya yang harus kita pahami adalah kita harus mengerti bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk menyatakan kasihnya. Tetapi juga sekalipun cara itu tidak sama, bukan berarti orang itu tidak mengasihi kita. Karena selain memahami bahwa itu berbeda, yang paling penting juga adalah kita harus berusaha melihat esensi di balik apa yang dilakukan. Mungkin tidak terkatakan, mungkin tidak melakukan sesuatu yang kita suka, tetapi toh jangan-jangan di balik itu ada kasih yang besar yang berusaha dinyatakan. Mungkin mulutnya ngomel, mungkin kadang-kadang marah, tapi toh di balik itu ada emosi lain, dan itu bisa berarti juga kasih yang besar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali, memahami, dan juga memberi ruang untuk perbedaan. Nah, saudara, ketika kita membaca perikop ini, maka menarik karena di sini Ishak kemudian diperhadapkan pada pilihan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika ia merasa yakin bahwa kayaknya kalau ke Mesir ini akan memperoleh suatu jawaban, maka Tuhan bilang jangan pergi ke sana. Pergilah tinggal di negeri orang Filistin, di tempat yang asing. Ya, saudara, itu bisa menjadi bahasa kasih Tuhan. Sekalipun mungkin yang Tuhan inginkan bukan sesuatu yang Ishak sukai. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, rencana besar Tuhan mungkin sesuatu yang bukan Ishak senangi, bukan sesuatu yang Ishak pahami pada awalnya. Tetapi Ishak mau melihat bahwa ketika Tuhan meminta dia, ketika Tuhan memerintahkan dia, maka pasti di balik itu semua ada kasih yang besar, karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya untuk menderita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya salah jalan. Sehingga apa yang menjadi permintaan Tuhan ini sebenarnya menjadi bahasa kasih Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan mau yang terbaik buat Ishak. Masalahnya mau ikut atau enggak, mau mengerti atau enggak, mau berusaha melihat enggak apa yang ada di balik rencana itu. Ishak memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sekalipun itu berarti harus tinggal di negeri orang asing. Tinggal di negeri orang asing itu enggak gampang, saudara. Ya, bahkan kalau misalnya saudara pernah ingat kisah-kisah orang Israel itu, maka biasanya akan ada imbauan, ya, akan ada tradisi untuk kalau ada orang asing maka bukalah rumah kita sebagai tanda hospitality saudara, keramah tamahan. Kenapa? Karena setiap orang berada di daerah orang asing maka rentan disakiti, rentan mendapatkan serangan tertentu. Oleh karena itu kalau saudara baca perikop Kejadian 26 secara utuh, maka kita melihat bahwa Ishak ini juga mengalami ketakutan ketika dia berada di daerah orang asing. Ikut saudara,
Mau nurut sih mau nurut, tapi tidak dipungkiri bahwa rencana Tuhan itu membuat dia tidak nyaman. Sehingga ketika ia pergi bersama dengan Ribka, maka di ayat 7 dikatakan, saudara, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, ayat 7, bahwa dia saudaraku. Sebab takut, ya, Ishak takut mengatakan ia adalah istriku. Jangan-jangan nanti aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya dan seterusnya. Ada ketakutan, tetapi toh ia tetap menjalani karena ia berusaha memahami dan menemukan kliknya atau celah di mana sebenarnya ini ada kasih Tuhan loh di dalamnya. Tetapi Tuhan ketika menyatakan sesuatu, Tuhan tidak membiarkan. Gini saudara, ada orang-orang yang ketika hidup berpikir untuk ya udah saya seadanya aja. Jangan saya dong yang berusaha ngerti kamu, kamu yang berusaha ngerti saya. Sehingga orang ketika ada banyak orang yang seringkali sulit untuk mengerti apa di balik yang tidak nampak. Betul ya, apa di balik yang nampak saudara. Gak semua orang bisa sampai ke situ. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak egois dan berusaha menjelaskan. Kalau bahasa kasih saya itu seperti ini loh. Kalau maksud saya itu seperti ini. Ya, karena kadang-kadang saudara perhatikan. Ketika saudara marah, ketika saudara emosi, kesel atau senang, jangan-jangan di balik itu semua ada emosi atau perasaan lain di dalamnya. Dan itu yang penting kita tahu. Jangan sampai kita sebenarnya ini sayang, tapi karena kesel yang keluarnya itu yang nampak itu marahnya aja. Sayangnya itu gak terkatakan sehingga orang salah nangkep. Bahasa kasihnya itu tidak mewujud sehingga orang menjadi salah kaprah. Ketika Tuhan meminta Ishak untuk tinggal di negeri orang Filistin, tinggal di negeri orang asing, pada akhirnya Tuhan menunjukkan, menjelaskan rencana apa sih yang dia mau. Apa sih rencana besar itu di dalam hidup Ishak. Sehingga ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan saudara, ketika Ishak menabur, maka ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ya, ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya dan seterusnya. Tanda diberkati memang bukan hanya sekadar soal kaya dan enggak saudara, bukan. Tetapi dalam konteks Ishak, ketika itu ia berada di dalam kelaparan di negeri sebelumnya. Sehingga penyertaan apa yang Tuhan berikan itu menjadi sesuatu yang menunjukkan, oh ini toh ternyata rencana yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika pun Ishak harus pergi dari negeri itu, Allah kembali menampakkan diri dan mengingatkan Ishak bahwa akulah Allah Abraham. Itu bukan sembarangan ngomong, oh supaya ingat nenek moyang dan seterusnya, bukan saudara. Tapi itu mau menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, Allah Abraham adalah Allah yang memiliki janji kepada umatnya. Allah yang berjanji untuk menyertai, untuk memelihara, untuk menopang dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan di situ Tuhan menyatakan itu untuk bisa meneguhkan Ishak, untuk bisa membuat dia semakin yakin bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya itu adalah bukti cintanya yang besar. Oleh karena itu setiap apa yang ia miliki, apa yang ia lakukan, kemudian ia berikan untuk Tuhan. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan, tanda Tuhan hadir di situ. Nah saudara, bahasa kasih setiap kita mungkin bisa berbeda. Tetapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang tidak dimengerti. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang tidak tersampaikan. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang akhirnya justru bisa membuat orang salah kaprah. Mari kita sama-sama berlatih, sama-sama berjuang untuk bisa menghadirkan bahasa kasih itu dalam cara-cara yang dapat dimengerti dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Tidak ada salahnya kalau misalnya saudara kita tahu pasangan kita ini bahasa kasihnya lewat kata-kata, saya bukan nih. Tapi kita menolong dia untuk tahu agar dia dikasihi dan saya mengungkapkannya lewat kata-kata. Ya.
nggak ada salahnya juga. Karena mengasihi juga berarti menunjukkan perhatian dan juga memberi. Tetapi juga berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi. Jadi kalau misal mau ngomel-ngomel, saudara, pikir dulu, ada emosi apa di balik kemarahan saya? Takutkah? Khawatirkah? Sayangkah? Sedihkah? Bahagiakah? Itu yang jangan terlewat untuk disampaikan. Sehingga apa yang nampak tidak membuat orang salah paham. Karena hati kita juga, saya yakin pasti kita berusaha belajar untuk mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sama-sama berproses untuk mengasihi orang-orang yang ada bersama dengan kami. Kami tahu itu bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu tolong kami untuk bisa menyatakannya dengan baik. Sehingga kasih itu boleh menjadi perbuatan, boleh menjadi ungkapan, boleh menjadi sesuatu yang membangun kehidupan. Tidak hanya kami tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar untuk saling menerima, tetapi juga untuk memberi, tetapi juga untuk mengupayakan yang terbaik sehingga tidak menjadi seadanya. Tolong bantu dan sertai kami sehingga kami juga boleh dimampukan untuk mengerjakan bagian kami. Kalau saat ini kami juga akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Setiap perencanaan kami, apa yang kami rindukan, apa yang kami gumulkan, kami berdoa dan menyerahkan itu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa berperkara dan turut campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Sabtu. Have a good day everyone. Tuhan berkati.